Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat di atas berbicara tentang zaman kita sekarang ini. Hal itu menunjukkan adanya pembalasan bangsa Yahudi pada pihak yang dahulu memusuhi mereka. Menurut perhitungan Al-Jumal Al-Sagir, kalimat Sumaradatna alakumul kurata alaihim berjumlah 67. Berarti, tahun 1967 adalah waktu bagi pembalasan pertama bangsa Yahudi, yang dalam hal ini dilakukan kepada bangsa Mesir. Sedangkan kepada bangsa Irak, ada dua pembalasan bangsa Yahudi. Pertama, pada tahun 1990 Masehi, atau 1411 Hijriah. Kedua, pada tahun 2003 Masehi, atau 1424 Hijriah. Berarti, pembalasan yang kedua kepada Irak bertepatan 55 tahun semenjak berdirinya negara Israel. Perang antara Irak dengan koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris terjadi tahun 2003. Konflik itu muncul berkaitan dengan persoalan seputar proses perlucutan senjata yang diperuntukkan terhadap Irak sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk menutup Perang Teluk Pertama 1991. Rezim Irak yang dipimpin Saddam Hussein, akhirnya runtuh setelah pasukan koalisi mencapai ibu kota Irak, Baghdad tepatnya pada bulan April tahun 2003. Isu kepemilikan Irak atas sejumlah senjata pemusnah massal telah mendorong Amerika untuk melancarkan perangnya terhadap Irak. Walaupun dikemudikan hari dalih tersebut tidak dapat dibuktikan, namun Amerika tetap mencari justifikasi langkah yang terlanjur dijalankannya. Awalnya Amerika membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Namun pada bulan Februari tahun 2003, Prancis, Jerman, dan Rusia secara serentak menyatakan akan memveto setiap resolusi yang dibawa ke Dewan Keamanan. Pernyataan ini memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk melupakan segenap upayanya dalam menjadi pemerintah Irak masih menantang dan mengadukan korban perang dari pihak sipil untuk memprovokasi perhatian dunia. Pasukan infanteri Amerika Serikat yang berbasiskan di Teluk merangsek ke Baghdad untuk berkonfrontasi dengan tentara elit Garda Republik Irak. Sementara itu, serdadu Inggris mengepung kota kedua terbesar Irak di sebelah selatan bernama Basra. Pasukan Amerika Serikat memegang kontrol Baghdad pada tanggal 9 April. Hari itu ditandai dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein di Irak, meskipun beberapa figur senior pemerintahan masih bertahan. Tentara Inggris di kesempatan lain mengamankan kota Basra. Pada tanggal 21 April tahun 2004, mantan Jenderal Amerika Serikat, J. Garner tiba di Baghdad untuk dilantik menjadi administrator Amerika Serikat untuk Irak. Berapa banyak tentara, pesawat tempur, tank, rudal, dan berbagai senjata lainnya yang digunakan untuk menghancurkan Irak serta sangat menguntungkan Israel. Rentang waktu antara masa Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu tahun 935 sebelum Masehi, hingga kehancuran Israel yang pertama yaitu tahun 722 sebelum Masehi, adalah 213 tahun. Sedangkan rentang waktu dari kehancuran kerajaan Israel yang pertama, tahun 722 sebelum Masehi, hingga kehancuran Irak yang pertama yaitu tahun 1990, adalah 2007 antara kehancuran Irak yang pertama dan kehancuran yang kedua. Dengan kata lain, 12 tahun adalah rentang waktu dijatuhkannya sanksi embargo ekonomi terhadap Irak. Jarak kehancuran kerajaan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, hingga kehancuran kerajaan Judea pada tahun 586 sebelum Masehi, adalah 136 tahun. Dan jarak kehancuran kerajaan Judea pada tahun 586 sebelum Masehi, hingga kehancuran Irak kedua pada tahun 2003, adalah 2589 tahun. Jika tahun kehancuran kerajaan Judea, 586, ditambahkan dengan tahun kehancuran Irak yang kedua, 2003, maka hasil yang akan didapat adalah 2589. Sedangkan rentang waktu antara tahun kehancuran Irak kedua, 2003, hingga perkiraan hancurnya negara Israel yaitu tahun 2022, adalah 19 tahun. Angka 19 menunjukkan rentang waktu di mana Irak akan mampu menegakkan pemerintahan yang kuat, setelah kehancurannya yang kedua. Dengan kata lain, 19 tahun terhitung sejak tahun 2003. Irak akan berdiri kokoh kembali, yaitu tahun 2022. Sedangkan pemerintahan Irak yang sekarang ini, akan terus berada di bawah kendali para penjajah.
Inilah yang dapat ditafsirkan dari penolakan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Perdana Menteri yang terdahulu, yaitu Ibrahim Jafari, setelah partainya menang secara mutlak dalam pemilu di Irak. Ketidakstabilan itu juga terjadi lantaran adanya tindakan provokatif dari pihak-pihak tertentu, sehingga tidak ada satupun pihak yang secara independen mampu menjalankan roda pemerintahan di Irak, kecuali tunduk kepada pihak penjajah. Untuk menghadang pembentukan pemerintahan Irak yang baru oleh Ibrahim Jafari, para penjajah bekerja sama dengan kelompok ekstrim, melakukan tindakan kriminal berupa penghancuran kubah emas pada makam Imam Ali Al-Hadi, dan Imam Hasan Al-Ashqari. Padahal di satu sisi, pembentukan pemerintahan baru hanya tinggal menunggu waktu saja. Hal ini dengan mudah dapat dipahami, ketika kekuatan gabungan antara tentara Irak dan tentara Amerika Serikat menarik diri dari daerah penjagaan di sekitar makam di kota Samara. Dengan demikian, jaringan Al-Qaeda tanpa halangan mampu melakukan pemboman pada makam tersebut. Maka sejak itu dimulailah pertikaian di Irak. Bila kita pertanyakan kapankah Amerika Serikat dan Inggris keluar dari negeri Irak? Keluarnya para penjajah dari Irak, sesuai perhitungan kami, akan terjadi pada tahun 2010, atau tepat setelah 7 tahun semenjak perang itu dimulai. Ini bertopang pada ayat ke-7 surah Al-Isra. Jika kalian berbuat baik, artinya kalian akan berbuat baik bagi diri sendiri, dan jika kalian berbuat jahat maka keburukan itu kembali kepada kalian. Bagian dari ayat di atas, berbicara tentang perbuatan baik, Ehud Olmert, bahwa penentuan akhir garis batas wilayah negara Israel akan terlaksana sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat George W. Bush, yaitu Januari tahun 2009, mereka mengetahui bahwa Presiden Amerika Serikat yang baru setelah George Bush, akan menarik pasukannya dari Irak. Jadi, mereka akan mengambil keuntungan dari dukungan Gedung Putih di bawah kepemimpinan Bush.